So, Anatoly Moskvin. Kalian pernah dengar nggak nama itu? Ya, Anatoly Moskvin adalah seorang pria asal New Zealand, Rusia yang lahir pada Sabtu September tahun 1966. Dia lahir dari pasangan Yuri dan Elvira. Dan Anatoly ini adalah seorang filolog, peribahasa, dan sejarawan. Selain itu juga, ia adalah seorang poliglot yang menguasai 13 bahasa dan pernah bekerja sebagai penerjemah untuk intelijen militer. Anatoly lulus dari Nizhny Novgorod State Linguistic University, dan Fakultas Filologi. Dia memiliki ketertarikan yang besar di dunia akademis. Dia juga punya perpustakaan pribadi yang di dalamnya ada 60.000 buku. Dia juga menulis beberapa buku, kamus, makalah-makalah, dan kadang juga bekerja sebagai jurnalis untuk surat kabar lokal. Menariknya, sebagai seorang pria Rusia, Anatoly bisa dibilang cukup unik dan berbeda dari orang-orang lainnya. Karena dia ini nggak pacaran, nggak merokok, ataupun minum alkohol. Dan nggak juga melakukan hubungan orang dewasa. Anatoly juga masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Anatoly ini punya ketertarikan teramat sangat pada kuburan. Dia juga menjuluki dirinya sebagai nekropolis atau orang yang sangat-sangat tertarik sama kuburan. Dan dia menganggap dirinya juga ahli pemakaman lokal di wilayahnya. Dia bercerita bahwa ketertarikannya pada kuburan sudah ada sejak dia umur 13 tahun. Pada 26 Oktober 2011, Anatoly bercerita pengalaman pertamanya bersama mayat di makam, yang akhirnya memulai obsesinya sama mayat dan makam. Dia cerita bahwa di umur 13 tahun, suatu hari dia lagi berjalan pulang sekolah. Di tengah-tengah perjalanan, dia ketemu sama orang segerombolan pakai jas hitam. Dan orang-orang dewasa ini tiba-tiba menyeret dia ke sebuah peti mati yang di dalamnya ada mayat dari seorang gadis berusia 11 tahun. Gadis kecil itu bernama Natasha Petrov. Orang-orang dewasa ini nggak tahu kenapa memaksa Anatoly untuk mencium kening Natasha. Dan lebih anehnya lagi, ibunya Natasha memakaikan dia dan Natasha sepasang cincin kawin. Sejak ritual aneh itu, Anatoly mengaku bahwa dia tiba-tiba memiliki ketertarikan yang sangat dalam pada makam dan mayat. Dan dari ketertarikan itulah yang membuat dia akhirnya sukses menjadi seorang sejarawan, filolog, poliglot, dan ahli bahasa yang sangat sukses. Tapi juga obsesi yang semakin lama semakin aneh dan semakin ekstrim. Anatoly mengaku bahwa dia sudah mengunjungi lebih dari 752 makam dan menggali setidaknya 150 makam. Apa yang dilakukan di situ? Tentunya dia menculik mayat-mayat itu untuk dibawa pulang untuk proses mumifikasi atau dikeringkan. Mereka akan dihias dengan make up, terus dipakai stocking, sepatu bot, baju atau gaun yang warna-warni. Dan beberapa diantaranya bahkan dimasukkan kotak musik di bagian dadanya. Salah satu korban dari penculikan mayat ini adalah seorang gadis kecil bernama Olga yang baru berusia 10 tahun. Olga ini meninggal karena dibunuh di tahun 2002. Dan di tahun yang sama, Anatoly mencuri jasadnya Olga dari makamnya dibawa ke rumah dan disimpan di dalam kamarnya selama 9 tahun. Singkat cerita, pada tahun 2009, para penduduk Novgorod sadar bahwa makam-makam di area tersebut selalu kelihatan habis digali. Akhirnya, orang-orang yang sadar itu melaporkan hal ini ke polisian. Setelah diselidiki, mungkin hal ini dilakukan oleh orang-orang dari organisasi ekstremis. Karena penasaran dan publik juga mulai resah, akhirnya polisi sampai bikin unit khusus yang terdiri dari petugas kepolisian, beberapa detektif yang berpengalaman. Dan detektif-detektif ini adalah orang-orang yang emang punya spesialis dalam kejahatan ekstremis. Setelah 2 tahun pencarian, polisi pun tidak menemukan titik terang. Sampai pada tahun 2011, polisi itu dapat laporan adanya perusakan makam seorang muslim di Novgorod. Dan di makam itu, menemukan bahwa Anatoly ngelukis jasad-jasad orang muslim, tapi dia tidak merusak apapun. Polisi merasa aneh akan hal ini. Dan akhirnya, polisi minta mereka untuk dibawa ke apartemen Anatoly, hanya sekedar untuk ditanya-tanya. Tapi di waktu yang bersamaan,
Orang tua Anatoly itu juga baru pulang liburan dan mereka memutuskan untuk ngecek kamarnya Anatoly. Di saat itulah mereka menemukan bahwa boneka-boneka besar yang tersimpan di kamar anaknya bukanlah boneka biasa, melainkan boneka-boneka mayat dari 29 anak perempuan berusia 3-25 tahun yang sudah dikeringkan. Dan juga ditemukan foto-foto dan potongan dari batu nisan, serta kumpulan peta dari berbagai lokasi makam. Kondisi boneka-boneka itu juga berbeda. Ada yang badannya diukir nama, ada yang ditempel label rumah sakit, beserta tanggal dan penyebab kematiannya. Bahkan ada juga boneka yang berisikan jantung yang sudah dikeringkan. Di persidangan, Anatoly mengaku bahwa setelah dia mencuri mayat-mayat tersebut, dia biasanya membungkus wajah mereka dengan celana ketat atau stocking, dan kemudian memasukkan kancing atau mata mainan ke dalam rongga mata mayat gadis-gadis tersebut, sehingga mereka bisa menonton kartun bersamanya. Anatoly juga mengaku bahwa dia menggali kuburan dan mencuri mayat-mayat gadis itu karena dia merasa kesepian. Selain itu, dia juga bilang bahwa dia melakukan hal ini untuk menunggu ilmu pengetahuan yang bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Dia bahkan merayakan masing-masing ulang tahun dari 29 mayat yang dicuri. Pada akhirnya, Anatoly didakwa pasal 244 KUHP tentang penyalahgunaan kuburan dan mayat. Di pengadilan, dia mengakui semua tuduhan tersebut. Karena pengakuan itu, Anatoly dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun setelah dilakukan evaluasi, diputuskan bahwa Anatoly ini mengidap skizofrenia paranoid. Dan di dalam sidangnya pada tanggal 20 Mei 2012, pengadilan menganggap bahwa Anatoly ini tidak layak untuk diadili dan dia dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Anatoly juga sempat berbicara kepada orang tua korban. "Kalian meninggalkan anak-anak perempuan kalian. Saya hanya membawa mereka pulang untuk menghangatkan mereka." Dia juga ngomong ke petugas bahwa mereka nggak usah repot-repot mengubur mayat-mayat yang dicuri, karena dia akan menguburnya sendiri nanti ketika dia sudah bebas. Kalau orang-orang itu mengoleksi boneka ya, beneran boneka. Tapi kalau si Anatoly ini mengoleksi boneka dari tubuh manusia dan semuanya itu perempuan. Gila sih.